back again. It's on his left foot as well. He can let go here. He does. It's the underside of the bar. In from Bruno Fernandes. Right across the face. And here comes Lamine Yamal. Typical of him. Been out there for 6 minutes. Stoppage time. Here's the chance. Babak 16 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan laga syarat gengsi antara Portugal menghadapi Spanyol. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal, dengan kedua tim saling menciptakan peluang berbahaya. Namun kemenangan berhasil diraih oleh Spanyol dengan skor tipis 1-0 dan melaju ke babak perempat final. Sementara Portugal harus gugur di babak 16 besar. Tetapi perhatian terbesar tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan. Seusai laga, gelandang serang Portugal Bruno Fernandes menjadi pusat perhatian setelah menyampaikan komentar yang mengejutkan dalam sesi wawancara. Dan kami telah menyajikannya dalam video berikut ini. Dua kekuatan besar Eropa, Portugal dan Spanyol, kembali bertemu dalam duel yang dipenuhi gengsi, sejarah panjang, dan rivalitas yang selalu menghadirkan tensi tinggi. Portugal yang diperkuat bintang ternama, Cristiano Ronaldo, berusaha mengendalikan jalannya pertandingan. Di sisi lain, Spanyol tampil percaya diri dengan mengandalkan pemain muda sensasional, Lamine Yamal, yang terus merepotkan lini pertahanan Portugal. Gol tunggal Spanyol akhirnya tercipta pada babak kedua menit terakhir. Keunggulan 1-0 tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, memastikan Spanyol melaju ke perempat final, sementara Portugal harus mengakhiri perjuangannya di babak 16 besar. Namun, sorotan terbesar justru muncul setelah pertandingan usai. Gelandang serang Portugal bernama Bruno Fernandes membuat publik sepak bola terkejut lewat pernyataannya dalam sesi wawancara. Menurut Fernandes, penyebab utama kekalahan Portugal bukan semata karena kualitas permainan Spanyol, melainkan buruknya kepemimpinan di dalam tim. Menurut saya, kami kehilangan kekompakan di saat-saat penting. Sebagai kapten, Ronaldo tidak mampu menyatukan tim ketika pertandingan mulai berjalan sulit. Komunikasi di lapangan tidak berjalan dengan baik, dan itu sangat memengaruhi permainan kami. Fernandes juga menambahkan bahwa pengalaman saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan kondisi fisik dan kemampuan memimpin tim. Usia memang tidak bisa dihindari. Saya menghormati semua kontribusi Ronaldo selama ini, tetapi dalam pertandingan sebesar ini, kami membutuhkan sosok yang benar-benar mampu memimpin tim di setiap momen. Sayangnya, itu tidak terlihat hari ini. Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai spekulasi mengenai kondisi ruang ganti Portugal. Sejumlah pengamat menilai komentar Bruno Fernandes berpotensi memunculkan perpecahan di dalam skuad, sementara sebagian lainnya menganggap kritik tersebut merupakan bentuk kekecewaan setelah tersingkir dari turnamen. Di sisi lain, kubu Spanyol memilih fokus merayakan kemenangan. Lamine Yamal mengaku bangga bisa membawa timnya melangkah ke babak berikutnya setelah menghadapi salah satu lawan terkuat di turnamen. Belum ada tanggapan resmi dari Cristiano Ronaldo terkait komentar yang disampaikan Bruno Fernandes. Publik pun menantikan apakah federasi maupun jajaran pelatih Portugal akan memberikan klarifikasi mengenai pernyataan yang menghebohkan tersebut. Terlepas dari kontroversi seusai laga, kemenangan 1-0 memastikan Spanyol melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026, sedangkan Portugal harus pulang lebih awal setelah perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar. Di sisi lain berbeda, Spanyol memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Portugal dengan skor 1-0 pada laga babak 16 besar yang berlangsung di Dallas Stadium, Texas, Amerika Serikat, Selasa 7 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Mikel Merino pada menit ke-90 menjadi penentu kemenangan La Roja sekaligus mengakhiri langkah Portugal di turnamen ini. Sejak awal pertandingan, Spanyol tampil lebih agresif dengan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pada menit ketiga, Mikel Oyarzabal melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun masih mampu diamankan kiper Portugal Diogo Costa. 5 menit berselang, Oyarzabal kembali memperoleh peluang emas setelah lolos dari jebakan offside. Namun, penyelesaian akhirnya melebar meski sudah berhadapan langsung dengan Diogo Costa. Portugal mulai memberikan perlawanan pada menit ke-12 melalui Cristiano Ronaldo. Sayangnya, tembakan sang kapten masih mampu diblok kiper Spanyol, Unai Simon. Spanyol kembali mengancam pada menit ke-16 lewat aksi Lamine Yamal yang menusuk pertahanan Portugal setelah melewati João Neves.
Tembakan kaki kirinya ditepis Diogo Costa. Bola muntah kemudian disambar Alex Baena, tetapi kembali berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Portugal tersebut. Portugal nyaris membuka keunggulan pada menit ke-36. Ronaldo menyambut umpan Joao Felix dengan sontekan di depan gawang, namun Unai Simon sigap mengamankan bola. Menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-41, Portugal kembali mendapatkan peluang melalui Nuno Mendes. Tembakan keras dari sisi kiri pertahanan Spanyol hanya membentur mistar gawang. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim masih bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, tempo pertandingan sempat menurun. Hingga menit ke-50, belum ada ancaman berarti yang diciptakan kedua tim. Portugal baru memperoleh peluang pada menit ke-59. Umpan lambung Joao Felix dari sisi kanan disambut sontekan Ronaldo, tetapi penyelesaiannya terlalu lemah sehingga mudah diamankan Unai Simon. 2 menit kemudian, Spanyol membalas lewat tendangan keras Pedri dari luar kotak penalti. Namun, bola masih melambung di atas mistar gawang. Pada menit ke-65, Alex Baena kembali menguji Diogo Costa melalui tembakan mendatar ke sudut gawang. Meski demikian, kiper Portugal itu kembali tampil sigap dengan mengamankan bola. Spanyol kembali memperoleh kesempatan melalui tendangan bebas pada menit ke-73 dari sisi kiri pertahanan Portugal. Bola sempat mengarah ke gawang, tetapi masih berhasil dimentahkan oleh Diogo Costa. Gol yang ditunggu akhirnya lahir pada menit ke-90. Ferran Torres mengirim umpan terobosan kepada Mikel Merino yang lolos dari jebakan offside. Merino kemudian menuntaskan peluang tersebut dengan sepakan yang bersarang di gawang Portugal dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk Spanyol. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai. Spanyol pun memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026, sementara Portugal harus mengakhiri perjuangannya di babak 16 besar. Di sisi lain berbeda, statistik Portugal versus Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 menunjukkan tidak ampuhnya lini tengah Seleção menghadapi La Furia Roja. Dalam laga yang digelar di Stadion Dallas, Arlington, Amerika Serikat pada Selasa 7 Juli 2026, gol tunggal Mikel Merino membuat Cristiano Ronaldo dan kolega harus pulang kampung lebih awal. Memiliki gelandang seperti Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, hingga yang lebih senior Bernardo Silva, tidak membuat Portugal tampil hidup saat lawan Spanyol dalam perebutan tiket perempat final. Di antara keempat nama tersebut, tidak ada satupun yang mendapatkan rapor 7 versi WhoScored. Di samping itu, sang bintang veteran Cristiano Ronaldo hanya mendapatkan rating 6,5 di laga ini. Duel kedua kubu sebenarnya tidak terlalu timpang jika melihat penguasaan bola. Spanyol unggul dengan 55,5%, sedangkan Portugal 44,5%. Namun, soal bagaimana memproduksi peluang yang mengancam gawang, Seleção cukup negatif. Expected goals, XG, mereka hanya 0,60, sedangkan La Roja 1,77. Dalam statistik Portugal versus Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026, salah satu yang mencolok adalah peran Cristiano Ronaldo. Ia hanya mendapatkan rapor 6,5. Ini adalah kali keempat dalam 5 laga di Piala Dunia 2026, CR7 memperoleh rating di bawah 7. Ini juga kali ketiga ia tumpul di depan gawang lawan setelah jumpa RD Kongo dan Kolombia. Sepanjang pertandingan, Ronaldo melepaskan 3 tembakan, 2 diantaranya tepat sasaran, dan 1 off target. Faktanya sang bintang 41 tahun adalah pemain Portugal dengan jumlah tembakan paling banyak. Selebihnya, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, dan Bernardo Silva punya 1 tembakan masing-masing. Namun, yang cukup minor adalah sentuhan dan umpan Ronaldo. Sang bintang tampak terisolasi sepanjang laga. Ia hanya menyentuh bola 19 kali dan mengumpan 12 kali. Sentuhan Ronaldo yang cuma 19 kali itu lebih rendah daripada semua pemain yang masuk starting 11 di laga Portugal versus Spanyol.
want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the